diminta lagi untuk komen. Iya, inilah kondisi di Balai Sarbini, panggung yang nantinya akan menjadi saksi debat antara Capres Prabowo Subianto dengan nomor urut 1 dan Capres nomor urut 2 Joko Widodo. Moderator kita, Ketua Pusat Ya, Kajian. kita lihat ini adalah momen-momen penting dan tema yang akan dibahas untuk malam hari ini di debat perdana Capres-Cawapres yang diselenggarakan oleh KPU adalah mengenai demokrasi, pemerintahan yang bersih dan juga kepastian hukum. Zainal Arifin Mokhtar, Eza LLM. Selamat malam para hadirin dan pemirsa sekalian. Tanpa terasa, sebenarnya kita sudah terakhir kita melakukan hal yang seperti ini sekitar 5 tahun yang lalu. Ketika itu kita ingin memilih calon presiden untuk tahun 2009. Dan lagi-lagi tanpa terasa, 5 tahun sudah berlewat. Kali ini kita akan berkumpul lagi untuk melakukan debat calon presiden dan calon wakil presiden dalam rangka mengisi posisi yang kosong nantinya presiden dan wakil presiden untuk 2014. Dan untuk kita mulai tema hari ini, tema ini adalah debat yang pertama dari rangkaian 5 kali debat, dan tema debat hari ini adalah pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih dan kepastian hukum. Dan untuk memperdebatkannya dan untuk membicarakannya, untuk menganalisis dan mengelaborasinya, kita panggilkan. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Kita undang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Haji Muhammad Hatta Rajasa. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Kita undang, hadirin kita sambut dengan hangat calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Silahkan mengambil tempat, Pak. Aman. Silahkan mengambil tempat. Sama dulu. Hadirin sekalian, kita sudah masing-masing kandidat. Jadi kandidat nomor urut 1 sudah berada di tempatnya, kandidat nomor urut 2 juga sudah berada di tempatnya. Kita akan mulai. Kita awali acara hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku padamu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang
Hadirin saya persilahkan duduk kembali. Pemirsa dan hadirin sekalian, kita akan mulai debat kali ini. Saya berharap kita semua tenang karena lagi-lagi jangan sampai bisa mengganggu substansi yang sebenarnya ingin disampaikan oleh pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2. Jadi saya harapkan penonton harap tenang dan menjaga tidak terlalu ribut di ruangan ini. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, tentang format debat. Jadi format debat kali ini itu terdiri dari 6 segmen. Ya kan, 6 segmen. Kira-kira isi segmennya itu adalah 1, penyampaian visi dan misi, dan kedua, pendalaman visi dan misi. Ketiga, bicara soal tema, ada pertanyaan seputar tema. Yang keempat adalah tanya jawab antar kandidat. Jadi kita akan mempersilahkan nanti Pak Jokowi bertanya kepada Pak Prabowo, begitu juga Pak Prabowo bertanya ke Pak Jokowi. Lalu ada tanya jawab penutup. Penutup maksudnya menyampaikan penutupnya, dan yang terakhir adalah pernyataan penutup dari masing-masing kandidat. Untuk debat segmen ini, segmen kedua, kita akan mulai sebentar lagi. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu pertanyaan yang akan disampaikan ini adalah pertanyaan yang dihimpun dari berbagai sumber. Jadi begitu debat ini akan dilaksanakan, ada puluhan masukan dari berbagai, ada kementerian, ada lembaga negara, ada LSM, ada individu yang memberikan masukan kepada KPU. Lalu KPU mengundang ada tim ahli untuk memperbincangkan soal pertanyaan dan memformulasi tema. Saya bersama mereka kemudian memformulasi pertanyaan, dan karenanya saya berharap pertanyaan yang disampaikan ini bukan pertanyaan saya individual, tetapi pertanyaan dari rakyat Indonesia kepada kandidat calon presiden dan wakil presidennya. Itu yang kedua. Yang ketiga, khusus berkaitan dengan tema segmen kali ini, kita akan memperdebatkannya dengan cara kira-kira begini. Caranya adalah saya akan memberikan satu komentar singkat yang itu adalah menggali visi dan misi yang akan Anda sampaikan dengan waktu yang kemudian akan diatur kira-kira sekitar 6 menit. 6 menit waktu untuk pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2. Pasangan nomor 1 sudah bersiap? Pasangan nomor 2 juga? Begitu? Baik, kita mulai. Kami rakyat Indonesia ingin tahu apa pandangan Anda tentang agenda yang Anda anggap paling penting, paling utama, dan paling menjadi unggulan untuk dilaksanakan dalam kaitan dengan tema kita hari ini, yaitu pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan negara hukum. Saya mulai dari pasangan calon nomor urut 1. Ada waktu 6 menit untuk Pak Prabowo dan Hatta Rajasa. Saya persilahkan, kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara yang saya hormati, terutama Saudara Joko Widodo, calon Presiden Republik Indonesia dari pasangan nomor 2, yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf Kalla, calon Wakil Presiden Republik Indonesia, pasangan nomor 2, Saudara moderator, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Terima kasih atas kehormatan dan kesempatan kepada kami, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, untuk menyampaikan beberapa pikiran kami tentang pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan kepastian hukum. Bagi kami, demokrasi adalah hal yang harus kita perbaiki, pertahankan, dan kembangkan terus, karena demokrasi adalah cita-cita pendiri bangsa kita. Dan kita telah mencapai demokrasi kita sekarang dengan susah payah, dengan banyak pengorbanan, tetapi alhamdulillah kita telah merasakan bahwa kita sekarang adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Saudara-saudara sekalian, demokrasi yang kita miliki
kita rasakan masih banyak kekurangan. Kita sendiri melihat bahwa demokrasi ini memerlukan budaya demokrasi. Kita butuh pendidikan politik. Rakyat kita sebagian besar baru merasakan punya hak politik untuk ikut pemilihan umum, tetapi kadang-kadang belum merasakan betapa pentingnya hak politik itu tersebut dilaksanakan dengan penuh pendidikan, penuh pencerahan, dan penuh rasa tanggung jawab. Mengenai pemerintah yang bersih, sama dengan demokrasi adalah syarat mutlak bagi tujuan akhir kita, yaitu Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil, makmur, dan yang bisa memberi kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Demokrasi bagi kami adalah alat. Demokrasi adalah tangga menuju cita-cita kita, yaitu Indonesia yang kuat dan sejahtera. Kita ingin demokrasi yang produktif, bukan demokrasi yang destruktif. Kita ingin demokrasi yang bisa membawa kemakmuran kepada rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah yang bersih dari korupsi adalah syarat mutlak untuk mencapai ini. Kemudian yang ketiga, kepastian hukum. Kepastian hukum adalah jaminan bagi negara untuk memberi rasa aman bagi seluruh warga negaranya. Kami, Prabowo Hatta, berkomitmen akan bekerja sekeras tenaga untuk mencapai pemerintahan yang bersih dari korupsi dan untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dan dengan demikian melestarikan demokrasi yang pada ujungnya akan membawa kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Pak Prabowo, Anda masih punya waktu sekitar 2 menit 30 detik. Mau ditambahkan oleh Pak Hatta? Ya, saya menambahkan ada waktu 2 menit. Kepastian hukum juga harus memberikan jaminan terhadap penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, dalam bentuk apapun, dan harus memberikan penghormatan, pemenuhan, dan penegakan atas hukum dan pengakuan atas hak asasi manusia. Pemerintahan Prabowo Hatta akan memastikan bahwa hukum akan memperlakukan setiap warga negara secara setara di depan hukum, dan hanya kepada hukumlah kebenaran dan keadilan ditegakkan. Untuk demokrasi, kami menambahkan sedikit. Demokrasi bukan sekedar alat untuk mencapai tujuan, tapi ia adalah sistem nilai, values yang perlu kita tegakkan, dan harus kita yakini values tersebut akan menghantarkan kita kepada kemakmuran dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, maka demokrasi haruslah mencerminkan 3 hal penting. Yang pertama, menjamin bahwa seluruh warga bangsa dapat menyalurkan hak-hak dan aspirasi dan inspirasinya tanpa diskriminasi apapun. Yang kedua, demokrasi juga harus dapat memberikan satu hak-hak politik kepada setiap warga negara tanpa ada diskriminatif. Apapun latar belakangnya, apapun agamanya, setiap individu harus dapat dijamin hak-hak politiknya. Dan yang ketiga, kita pun harus memberikan lembaga-lembaga demokrasi berjalan dengan baik. Apabila 3 komponen ini berjalan dengan baik, kita akan melahirkan demokrasi yang produktif yang bisa menghantarkan rakyat Indonesia menuju kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Terima kasih. Silakan berikan tepuk tangan. Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi saya ingatkan, tolong jangan bertepuk tangan ketika sedang di tengah para kandidat sedang berbicara, karena kami semua khawatir, karena bukan hanya Anda yang berada di ruangan ini, pemirsa yang ada di seluruh pelosok negeri juga mau mendengarkan sesungguhnya, dan jangan sampai tepuk tangan Anda itu malah mengurangi substansi yang ingin beliau-beliau ini sampaikan. Jadi saya mohon, nanti kemudian insya Allah saya akan persilahkan Anda untuk bertepuk tangan selalu di akhir ketika pembicaraan sudah selesai.
Begitu ya, saya minta kesepakatan Anda sekali lagi. Kali ini saya serahkan kepada pasangan calon nomor urut 2, Pak Jokowi dan Yusuf Kalla. Pertanyaan yang sama, apa yang paling utama, agenda yang paling penting dan yang paling Anda ingin sampaikan kepada seluruh negeri yang menyaksikan Anda? Saya persilahkan 6 menit jatah untuk Anda, mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto, yang saya hormati Bapak Hatta Rajasa, Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Republik ini adalah milik kita semuanya. Harapan rakyat ingin hidup lebih baik, ingin lebih sejahtera. Demokrasi menurut kami adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Oleh sebab itu, kenapa setiap hari kami datang ke kampung-kampung, datang ke pasar-pasar, datang ke bantaran sungai, datang ke petani, datang ke tempat pelelangan ikan, karena kami ingin mendengar suara rakyat. Dengan cara apa? Dengan cara dialog. Pak JK, saya kira sudah banyak menyelesaikan konflik dengan cara dialog, untuk musyawarah, untuk sebuah kemanfaatan bagi rakyat banyak. Penyelesaian Tanah Abang, Waduk Pluit juga kita selesaikan dengan cara dialog. Bermusyawarah, mengundang makan, mengajak musyawarah, mengundang makan, mengajak musyawarah, kemudian menemukan manfaat bagi perpindahan itu. Kemudian yang kedua, pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih bisa dilakukan apabila ada 2 hal. Pembangunan sistem. Sistem yang seperti apa? Telah kita lakukan dan telah kita buktikan, baik waktu kami jadi wali kota maupun jadi gubernur. E-budgeting, e-procurement, e-purchasing, e-katalog, e-audit, pajak online, IMB online, cara-cara seperti itulah yang saya kira kita perlukan dan bisa dinasionalkan. Semua daerah bisa, nasional bisa melakukan ini apabila Jokowi dan JK diberi amanah oleh rakyat untuk memegang pemerintahan ini. Yang kedua, setelah pembangunan sistem adalah pola rekrutmen yang benar. Dengan cara apa? Dengan seleksi dan promosi terbuka. Semua terseleksi dengan baik. Sehingga yang memegang pimpinan-pimpinan, baik di kementerian, baik di kedirjenan, baik di lembaga-lembaga, juga melalui sebuah pola rekrutmen, promosi dan seleksi yang terbuka. Tidak karena kedekatan, tidak karena senang dan tidak senang. Untuk selanjutnya, saya persilakan Bapak Yusuf Kalla. Terima kasih Bapak Jokowi dan para hadirin sebangsa dan tanah air. Kita bicara tentang kepastian hukum. Negara kita adalah negara hukum. Itu bunyi pasal 1 Undang-Undang Dasar 45. Artinya siapapun di antara kita harus taat dan memastikan bahwa semua orang memenuhi aturan dan ketentuan hukum. Salah satu syarat tentang kepastian hukum ialah kita menghormati sesama manusia. Kita harus melaksanakan hak-hak asasi manusia, karena manusialah yang diperlakukan kepastian hukum itu. Tanpa penghormatan, tanpa pelaksanaan hak asasi manusia, tidak ada di antara kita yang dapat melaksanakan kepastian hukum itu dengan benar. Karena itulah, maka pelaksanaan hukum harus dilaksanakan dengan benar dan sesuai aturan yang ada. Banyak hal beberapa hal pokok untuk melaksanakan ketentuan kepastian hukum itu. Pertama, hukum yang memang sesuai dan merupakan ketentuan yang dapat kita terima secara umum. Kedua, ketauladanan.
Tidak mungkin hukum itu dapat dilaksanakan tanpa ketauladanan daripada kita semua, khususnya para pemimpin. Jadi para pemimpin apabila ingin melaksanakan hukum, pemimpinnya terlebih dahulu melaksanakan hukum dengan betul. Apabila pemimpinnya ingin melaksanakan dasar hukum itu hak asasi manusia, maka pemimpin itu pula harus taat kepada hak asasi manusia. Tidak mungkin sebaliknya. Itu yang pokok untuk bagi kita semua. Kedua, tentu pemahaman rakyat kepada hukum itu sendiri dan ketaatannya kepada institusi. Sekarang ini masyarakat berkurang trustnya kepada institusi hukum. Karena itu institusi hukum harus kita perkuat dengan baik. KPK sebagai unsur yang kuat untuk menjaga negara dari korupsi harus diperkuat. Jangan penyidiknya hanya 60 dan sebagainya. Harus diperkuat stafnya, harus diperkuat disiplinnya, harus diperkuat anggarannya. Begitu juga unsur hukum yang penegak hukum yang lain, polisi, jaksa harus sinkron dengan semua itu. Tanpa polisi, jaksa yang kuat, tidak mungkin kita menetapkan kepastian hukum. DPR yang baik, yang harus menata hukum itu, harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi unsur yang sangat penting ialah hukum itu sendiri yang dibuat oleh DPR dan lembaga hukum yang lain. Pelaksanaannya kita sendiri, pemimpinnya yang melaksanakan hak-hak manusia untuk menjalankan hukum itu. Apabila itu semua, demokrasi akan berjalan, pemerintah yang baik akan berjalan, akan bersih-bersih, pemerintah yang bersih akan efektif berjalan melayani seluruh masyarakat bangsa ini. Itulah cita-cita kita berbangsa, melaksanakan semua ini untuk kemakmuran dan kesejahteraan kita semua. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Tolong, terima kasih tepuk tangannya. Tolong, lagi-lagi saya ingatkan kepada Anda semua, tolong untuk menjaga ketenangan, karena lagi-lagi ini adalah proses yang harus kita tempuh bersama. Kita harus menghormati para pemirsa di rumah yang juga mau mendengarkan sesungguhnya apa substansi yang ingin disampaikan. Jadi minta tolong ya, saya sarankan atau saya minta betul supaya tidak mengganggu acara ini. Demikian tadi misi dan visi awal pengantar. Kenapa misi dan visi ini menjadi penting? Karena menurut saya ini adalah cara Anda untuk memantapkan pilihan Anda. Jadi Anda yang sudah memilih, silakan memantapkan pilihan Anda. Sedangkan Anda yang belum memilih, ini adalah sarana bagi Anda untuk melihat yang mana kemudian yang akan Anda pilih. Kita akan dalami misi dan visi ini pada segmen kedua. Saya akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing kandidat untuk mendalaminya. Karenanya jangan kemana-mana, kita kembali ke debat kandidat Capres dan Cawapres 2014 sesaat lagi. Hadirin dan pemirsa, kita lanjutkan debat. Kita kembali ke debat calon presiden, Capres dan Cawapres 2014 untuk menceritakan atau menggambarkan kepada kita semua visi dan misi mereka perihal pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan penegakan hukum. Saya ingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah, kami memang memberikan peraturan yang jelas bahwa jangan sampai ada tepuk tangan di saat ketika mereka sedang berbicara. Kenapa begitu? Karena ini untuk menghormati pemirsa yang di rumah, agar pemirsa yang di rumah bisa mendapatkan substansi yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh kedua pasangan. Saya akan mulai segmen kedua. Segmen kedua ini adalah pertanyaan yang terkait dengan visi dan misi yang bapak-bapak sudah sampaikan tadi. Akan saya berikan satu pertanyaan, yang itu akan saya mulai dengan pertanyaan pasangan nomor urut 2 dulu. Jadi satu pertanyaan untuk pasangan nomor urut 2 dan satu pertanyaan untuk pasangan nomor urut 1. Kita mulai ya, Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Pertanyaan untuk Bapak dalam kaitan dengan visi dan misi yang tadi Bapak sampaikan begini. Tolong disimak. Dalam konstelasi Undang-Undang Dasar saat ini, garis-garis besar haluan negara tidak lagi dikenal. Karenanya pola pembangunan Indonesia ditetapkan melalui rancangan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam pembangunan jangka panjang, jelas diperlukan adanya kesinambungan dari pemerintah sebelumnya dengan pemerintah yang akan datang.
supaya tidak ada keterputusan proses pembangunan. Pertanyaannya, dapatkah Anda sebagai calon presiden dan calon wakil presiden melakukan evaluasi kritis terhadap program-program kerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan saat ini, dan apakah yang akan Anda lakukan selanjutnya untuk mempertahankan untuk hal-hal yang sudah dianggap berhasil, memperbaiki hal-hal yang Anda anggap belum terlalu berhasil, dan kemudian mengubah hal-hal yang belum berhasil. Kira-kira begitu. Saya persilahkan, Anda punya waktu 5 menit untuk menjawab. Saya persilahkan kepada Pak Jokowi dan Yusuf Kalla, 5 menit Anda dimulai dari sekarang. Terima kasih. Memang sebaiknya perencanaan dalam jangka yang panjang itu menjadi titik acuan bagi siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden. Karena tanpa itu pembangunan kita akan terpotong-potong, tergantung kepada pemimpinnya mau gaya apa. Sehingga menurut saya siapapun presidennya, yang baik akan kita lanjutkan, yang tidak baik akan kita evaluasi, kita perbaiki, dan juga akan kita lanjutkan. Tetapi prinsip-prinsip, hal-hal yang prinsip juga harus kita isikan kepada pemerintahan yang baru kita nanti. Juga hal yang berkaitan dengan ideologi juga harus kita isikan kepada program-program yang akan kita kerjakan. Artinya kita tidak ingin meninggalkan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah yang sudah ada, karena itu adalah sebuah haluan, sebuah titik akhir yang nantinya akan dituju oleh bangsa dan negara ini. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan ideologi, hal-hal yang berkaitan dengan prinsip tetap akan kita masukkan ke dalam program-program pemerintahan baru kita. Untuk selanjutnya silakan Pak JK melanjutkan. Terima kasih Pak Jokowi. Tentu kita harus melanjutkan, utamanya ialah target-target utama, tujuan berbangsa ini. Dan prinsip-prinsip utama, melaksanakan pemerintah dengan demokratis, melaksanakan pemerintah yang bersifat otonomi, melaksanakan perintah yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat, melaksanakan pemerintah yang taat hukum. Dalam hal-hal kebijakan yang menyangkut 5 tahunan, tentu pemerintah yang melaksanakan tugas itu mengevaluasi tiap 5 tahun program-program itu. Contohnya adalah pada dewasa ini ekonomi kita merosot, defisit banyak, anggaran kita tidak berfungsi dengan betul, maka tentu produksi minyak kita semua turun. Karena itulah pemerintah yang akan datang harus memperbaiki kebijakan itu. Tanpa itu negara tidak bisa berkembang. Kalau pada dewasa ini sebelumnya pertumbuhan kita 7%, sekarang menurun 5%, semua itu harus dikoreksi hingga mencapai pertumbuhan yang lebih baik lagi. Efisiensi pemerintah yang tidak lebih mementingkan rutin dan tinggi yang tidak penting, itu harus reformasi. Karena itulah bagian kita untuk mencapai tujuan. Tanpa reformasi yang baik, begitu juga sistem pembinaan semangat kita, sehingga kita sebut revolusi mental, kadang harus dirubah. Baik sistem pendidikan, baik sistem semangat, bagaimana hukum, jangan banyak korupsi, harus tegas semuanya. Hal-hal itulah tugas pemerintah yang akan datang untuk melaksanakan, bahwa itu membutuhkan koreksi, harus, karena pemerintah dibentuk untuk membuat perubahan. Tanpa pemerintah yang buat perubahan, bukan pemerintah yang baik untuk mencapai tujuan itu. Namun prinsip pokok tetap dijaga. Prinsip pokok tujuan, prinsip pokok asasi, prinsip pelaksanaan hukum, prinsip pokok bagaimana berotonomi, memberikan kewenangan yang baik kepada daerah, karena daerah lah yang harus memutuskan itu. Bagaimana desa harus dibangun yang baik, karena desa lah yang menjadi sumber dana kita semua. Bagaimana usaha kecil harus diberikan keutamaan, karena usaha kecil lah menjadi inti dari pokok permasalahan kesejahteraan rakyat ini. Tanpa itu semua, maka kita tidak bisa mencapai pemerintah yang bersih. Bagaimana efektifnya? Pemerintah yang bersih adalah pemerintahan efektif, bukan pemerintah yang hanya besar, yang hanya
gagah dari pemerintah efektif melayani secepat-cepatnya. Seperti dikatakan tadi Pak Jokowi, sistem pemerintahan apa yang lebih baik? Sistem pemerintahan yang transparan, yang terbuka, yang rakyatnya mengetahui itu. Itulah asas hubungannya antara demokrasi yang baik, pemerintahan yang baik, yang efektif, dan juga tata hukum yang baik. Mudah-mudahan itu dapat kita laksanakan. Itulah asas kita. Masih mau ditambahkan? Bapak masih punya waktu sekitar 41 menit. Silahkan kalau masih mau ditambahkan, Pak Jokowi. Dan menurut kami yang paling penting itu memang perencanaan itu penting. Rencana itu penting, tetapi yang lebih penting bagaimana melaksanakannya, bagaimana mengeksekusinya, bagaimana memutuskannya, dan bagaimana manajemen pengawasan itu bisa kita lakukan dari detik ke detik, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan dari bulan ke bulan. Terus kita lakukan manajemen pengawasan. Yang paling penting menurut saya di negara kita ini, yang paling lemah ada di manajemen pengawasan. Baik, terima kasih Pak Jokowi. Itulah tadi jawaban dari pasangan nomor urut 2, Pak Jokowi dan Yusuf Kalla. Sekarang kita akan menuju ke pasangan nomor urut 1, Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, tadi kami mendengarkan begitu banyak visi dan misi yang Anda ingin sampaikan. Tapi begini, sayangnya Indonesia masih dipersepsikan sebagai negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi, sebagaimana pandangan tergambar dari berbagai angka survei. Indonesia juga dilihat sebagai negara yang masih memiliki kinerja pemerintahan yang belum baik, kalau kita lihat dari indeks efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Yang memprihatinkan, Indonesia dilihat belum dapat melakukan perlindungan hak asasi manusia secara baik. Sebagai negara hukum, Indonesia masih dianggap belum mampu melakukan penegakan hukum secara adil, karena penegakan hukum Indonesia cenderung dianggap tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Lagi pula, masih banyak juga mafia peradilan di dalamnya. Pertanyaannya begini, Pak Prabowo dan Pak Hatta, apa agenda khusus yang lebih detail, apa agenda khusus yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Silahkan yakinkan rakyat Indonesia bahwa Anda orang yang tepat sebagai pendorong efektivitas dan efisiensi pemerintahan, pendukung kuat pemberantasan korupsi, pendorong penegakan hukum yang adil, serta pelindung kuat atas hak-hak asasi manusia. Saya persilahkan, Anda punya waktu 5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Memang kita rasakan inilah kelemahan-kelemahan bangsa kita sekarang. Korupsi, kinerja pemerintah yang kurang maksimal, dan keadilan hanya kepada yang kuat, kepada yang kaya. Ini kita rasakan. Tetapi ini semua menurut kami ini adalah suatu akibat dari kebocoran kekayaan nasional yang besar. Dengan kebocoran yang besar yang diakibatkan oleh memang masalah sistemik, akhirnya tidak ada sumber daya yang cukup untuk menjamin kualitas hidup para pejabat-pejabat aparatur negara yang menentukan jalannya pemerintahan. Artinya korupsi terjadi di Indonesia karena para pejabat-pejabat yang berkuasa takut masa depan, takut pensiun. Gaji bupati umpamanya adalah sekitar 6 sampai 7 juta rupiah, padahal dia kampanye, dia ikut pilkada langsung, dia habis 15 miliar, ya kan? Demikian di mana-mana. Akibatnya dia akan ambil dari APBD. Sama, menteri-menteri juga begitu. Menteri kalau tidak salah mungkin gajinya sekarang sekitar 18 juta rupiah. Padahal tanggung jawab yang dikelola sangat besar.
karena kualitas hidup, rasa ketakutan ini, dan juga dengan sistem demokrasi kita. Sistem demokrasi kita yang begitu liberal mewajibkan setiap pemimpin politik untuk harus cari uang untuk melaksanakan kampanye politik. Dengan demikian, dia akan mengandalkan kader-kader dia di DPR dan di departemen-departemen. Inilah sumber daripada masalah bangsa. Juga bahwa elit bangsa Indonesia selama berapa puluh tahun ini, menurut pendapat saya, agak lengah membiarkan sumber-sumber daya ekonomi kita terlalu banyak mengalir keluar bangsa kita. Nah, kalau kita mau perbaiki, mengurangi korupsi, kita harus jamin kualitas hidup para pejabat negara, pegawai-pegawai yang menentukan pegawai negeri, hakim, polisi, jaksa, semua penegak hukum, semua pejabat dan pegawai negeri di tempat-tempat yang penting harus dijamin kualitas hidupnya. Sebagai contoh, Hakim Agung di Inggris gajinya terbesar, lebih besar dari Perdana Menteri. Ini strategi kami. Kami ingin menutupi pertama kebocoran. Ya. Kita kalau bicara ingin memperbaiki ini, ingin perbaiki itu, ujung-ujungnya urusan uang, urusan duit. Karena itulah penegak-penegak hukum harus ditingkatkan kemampuan manajerial, kemampuan teknisnya, pendidikan. Ini harus diperbaiki. Ini semua butuh investasi dana yang besar. Kemudian rekrutmen, saya sependapat dengan Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla. Kita harus rekrut orang-orang terbaik dengan sistem yang terbuka, transparansi, penggunaan teknologi informatika yang terbaru. Saya sangat sependapat, e-government, sebanyak mungkin kita menggunakan teknologi modern, kita bisa kurangi kebocoran-kebocoran itu. Dengan kita mengurangi kebocoran, kita punya dana, kita perbaiki kualitas hidup, baru kita hasilkan suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi, yang berkinerja tinggi, yang melayani rakyat dan melindungi hak-hak rakyatnya. Saya kira itu. Masih ada waktu 31 ya, saya ingin menambahkan, kita harus agresif di dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu strategi kita harus jelas, perkuat KPK. KPK memiliki 5 tugas pokok. 2 tugas pokok utama saya kira sudah tepat, dan 8 kebijakan yang diterapkan KPK harus kita dukung. Yang pertama adalah pencegahan, ini membangun sistem building yang baik. Yang kedua monitor, sehingga seluruh institusi-institusi harus dapat dipertanggungjawabkan seluruh kinerjanya. Waktu selesai saya kira. Terima kasih Pak Prabowo dan Pak Hatta. Anda sudah mendengarkan paparan yang lugas, yang jelas dari para kandidat. Anda sudah dengarkan. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya nanti. Sesi berikutnya itu adalah sesi di mana saya akan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan tema masing-masing satu, dan masing-masing akan menjawab dengan waktu yang akan ditentukan. Tentu ini sangat Anda nantikan, karenanya jangan kemana-mana, kita kembali debat kandidat calon presiden dan calon wakil presiden sesaat lagi. Baik pemirsa, kita kembali ke debat calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia 2014. Kita berada di segmen 3 kali ini. Di segmen ini kita saya akan melontarkan pertanyaan dalam kaitan dengan tema ini. Satu pertanyaan yang akan dijawab oleh berdua secara berurutan,
dan satu lagi pertanyaan yang akan juga dijawab secara berurutan. Pertama, karena tadi terakhir ke Pak Jokowi, maka pertanyaan ini saya akan sampaikan duluan kepada Pak Prabowo Subianto dan Pak Hatta Rajasa. Karena pertanyaannya agak panjang, jadi mohon barangkali bisa disimak. Begitu juga untuk Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla, mohon disimak betul. Pertanyaan pada segmen 3 ini, Anda akan diberikan waktu 4 menit untuk menjawabnya. Begini, biaya pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih dirasakan sangat mahal. Ini terlihat dari besarnya biaya pengelolaan organisasi partai politik hingga biaya pencalonan dan pemilihan anggota parlemen. Proses demokrasi yang mahal ini seringkali menjadi penyebab terjadinya perilaku koruptif di kalangan pengurus partai dan anggota parlemen. Kalau kita baca data Global Barometer Corruption, menyebutkan bahwa partai politik dan parlemen adalah pelaku tindak koruptif paling utama di begitu banyak negara. Jadi bukan hanya sekedar Indonesia kasus ini. Pada saat yang sama, Anda sebagai kandidat, calon presiden dan calon wakil presiden disokong oleh partai-partai yang tentu memiliki potensi mengidap masalah ini. Padahal bila Anda kelak menjabat presiden dan wakil presiden, dukungan kuat dari partai-partai politik melalui koalisi di parlemen sangat Anda perlukan agar pemerintahan dapat berjalan secara stabil. Pertanyaannya, bila Anda terpilih menjadi presiden dan wakil presiden nanti, apa langkah-langkah nyata yang akan Anda lakukan untuk menjadikan pemerintahan Anda bersih, efektif, serta stabil, pada saat yang sama mampu menghindarkan diri dari kemungkinan rongrongan partai-partai politik yang telah mendukung Anda dengan meminta Anda untuk balas budi dengan memberikan berbagai kemudahan mendapatkan uang? Begitu pertanyaannya. Saya persilahkan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, 4 menit, kita mulai dari sekarang. Baik, memang ini adalah inti masalah yang kita hadapi sekarang. Tetapi saya percaya dengan adagium bahwa tidak ada pengikut yang jelek, hanya ada pemimpin-pemimpin yang jelek. Jadi apabila kita sebagai pemimpin, kita tegas meyakinkan para mitra kita, anggota kita, bahwa kita bergabung dengan syarat kita tidak akan merongrong anggaran negara, APBN, APBD, 1 sen pun. Ini adalah syarat saya kepada mitra-mitra saya, dan di semua partai banyak kader-kader yang baik. Di semua partai banyak patriot-patriot yang ingin bekerja untuk negara dan bangsa. Nah, inilah yang kita cari untuk bergabung, dan kita sepakat bahwa pada saat kita memimpin pemerintahan, hanya pengabdian kepada rakyat dan bangsa itu menjadi motif utama kita. Jadi kita sudah sepakat APBN dan APBD tidak boleh kita kurangi 1 sen pun. Nah, bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan demokrasi yang membutuhkan biaya dan ongkos politik? Saya sangat percaya bahwa ekonomi kita sangat besar, potensi kita sangat besar, kekayaan kita sangat besar. Kita harus mewujudkan suasana masyarakat yang modern, bahwa masyarakatlah yang harus merasa ingin menyumbang kepada partainya. Ini strategi yang kita harus terapkan. Kita harus minta anggota kita untuk berkorban mendukung perjuangan partai. Saya kira itu salah satu strategi yang bisa kita terapkan. Silahkan ya, Pak Hatta. Saya menambahkan, yang pertama, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu, presiden memegang mandat rakyat, bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada partai politik. Oleh sebab itu, jangan pernah permisif dan jangan pernah dalam koalisi tunduk
kepada apa yang dimaui oleh partai-partai politik yang ada dalam koalisi. Oleh sebab itu tegas di dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan visi misi yang dikembangkan, sesuai dengan RPJMN yang dikembangkan, dan sesuai pula dengan pembangunan jangka panjang sebagai guidance kita. Yang kedua, yang paling penting dan ini sangat mendasar, yaitu kita jangan menempatkan pemilihan SDM baik menteri maupun pejabat-pejabat penting itu didasarkan kepada alokasi kepada partai-partai politik. Ini harus tegas dan dijadikan budaya siapapun presidennya. Oleh sebab itu yang terpenting nantinya itu adalah memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik. Dalam bahasa yang lebih sederhana adalah kabinet ahli atau second kabinet. Nah, yang ketiga yang paling penting juga adalah di dalam pembiayaan. Tadi dikatakan demokrasi kita yang sangat mahal, maka pemerintahan mendatang harus melakukan evaluasi kritis terhadap cara kita melaksanakan pemilihan pilkada, pemilihan legislatif yang tadi dikatakan syarat dengan uang. Oleh sebab itu kami bertekad nanti akan menyempurnakan ini. Demokrasi harus sederhana, murah, dan tidak membebani rakyat. Dan demokrasi harus menghasilkan putra-putri terbaik. Apakah ia akan ada di legislatif, apakah ia akan menjadi bupati, wali kota, gubernur, atau menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi demokrasi yang betul-betul dari rakyat untuk rakyat dan betul-betul menuju kepada kemakmuran. Terima kasih Pak Hatta Rajasa dan Pak Prabowo. Baik, terima kasih hadirin sekalian. Tadi jawaban dari Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, waktu 4 menit dengan pertanyaan yang sama akan kita berikan kepada Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla. 4 menit, kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Menurut kami yang paling penting parpol harus berani merombak. Ada pola rekrutmen politik yang baru di parpol kita, sehingga jelas siapa yang terbaik itulah yang diajukan. Seperti yang ada di partai kami. Saya bukan ketua partai, tapi saya dijadikan calon presiden karena ada rekam jejak dan ada, menurut saya, ada prestasi. Yang kedua, sejak awal sudah kami sampaikan bahwa kami ingin membangun sebuah koalisi, sebuah kerjasama yang ramping. Tidak usah banyak parpol yang bergabung banyak-banyak, tidak apa-apa. Tetapi yang paling penting adalah bahwa nantinya dalam bekerja kita ingin mengedepankan kepentingan rakyat terlebih dahulu. Bukan membagi-bagi menteri di depan, bukan membagi-bagi kursi di depan, bukan membagi-bagi kue di depan. Tetapi yang paling penting adalah sejak awal kita sampaikan koalisi kerjasama kita ada kerjasama ramping. Ini untuk menghindari agar nantinya yang terjadi tidak hanya bagi-bagi kursi. Kemudian yang ketiga, dalam melaksanakan kampanye, kami juga ingin mendapatkan dukungan rakyat dari sisi pendanaan. Oleh sebab itu kami membuka rekening gotong royong, sumbangan dari rakyat yang nantinya akan diaudit oleh lembaga yang kredibel, sehingga kami tidak bisa ditekan oleh siapapun karena biaya kami akan kami buka secara transparan. Kami mempunyai rekam jejak untuk itu. Silakan dilanjutkan Pak. Silakan Pak Terima kasih. Kita menyadari memang bahwa biaya politik kita mahal akibat begitu banyak pilkada, begitu banyak pemilu di tanah air ini. Maka tentu yang harus kita perbaiki ialah sistem itu sendiri. Bagaimana pilkada disatukan lebih banyak sehingga efisiensi baik partai baik dan termasuk negara. Kedua, bagaimana rekrutmen menjadi hal yang sangat penting, bagaimana caranya tidak lagi seperti tahun lalu seperti ini. Kedua ialah memang adalah filosofi yang berbeda barangkali dari kami. Kami bersyukur seperti yang dikatakan Pak Jokowi, partai pendukung kami adalah keikhlasan.
Tidak ada janji berapa 7-8 menteri sehingga tidak ikatan. Tidak ada janji siapa menjabat apa, menteri apa lebih tinggi, jabatan lebih. Kami tidak ada. Ini keikhlasan, ini tidak ada beban sama sekali. Ya kan? Itu yang menyebabkan kami biaya murah. Kalau biaya murah pasti tidak ada tekanan. Kalau biaya mahal ada tekanan, gitu kan? Kemudian tentu bahwa pengalaman kita semua, kami bersyukur ini partai tidak banyak, jadi berarti walaupun juga semua partai ikhlas makin kecil lagi, tidak banyak. Jadi tidak Pak Moderator, apa yang diharapkan disangkakan bahwa kami akan tertekan, tidak sama sekali, karena semua ikhlas. Jadi itulah keikhlasanlah, ketujuanlah yang akan membentengi semua akibat negatif apabila akan terjadi dugaan-dugaan ini. Insya Allah kami akan bebas. Kami sampaikan ke seluruh rakyat, kami akan bebas daripada itu, karena memang keikhlasan mendasari kita semuanya. Terima kasih. Pak Joko Widodo dan Pak Joko Widodo, masih ada waktu 31 detik. Silahkan kalau masih mau ditambahkan. Ya, tradisi yang baru ini harus kita mulai. Bahwa yang menjadi capres tidak harus ketua umum partai. Seperti saya dan Pak JK, bukan ketua umum partai. Ini tradisi baru yang harus kita mulai. Dan saya kira dengan cara-cara seperti ini, nanti yang akan maju adalah yang terbaik, bukan yang ketua partai. Terima kasih. Silakan tepuk tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, lagi-lagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya mohon untuk tidak tepuk tangan, tidak bergumam, tidak mengungkapkan sesuatu ketika belum saya persilahkan. Lagi-lagi sederhana, karena kita ingin menjaga agar perdebatan itu bisa didengarkan dengan baik. Jadi mohon Anda tidak untuk bertepuk tangan sebelum saya mempersilahkan. Lagi-lagi begitu, saya ingatkan sekali lagi ya. Sekian, begitulah tadi pertanyaan pertama yang kemudian sudah dijawab 4 menit oleh pasangan nomor urut 1 dan 4 menit oleh pasangan nomor 2. Kita pindah ke pertanyaan nomor 2. Tapi sekarang kita balik. Kita akan persilahkan dulu Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla untuk menyimak, dan saya ingatkan juga barangkali bisa disimak pertanyaannya. Saya akan bacakan. Negara Indonesia adalah negara yang dibangun dalam kerangka Kebineka Tunggal Ikaan. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa yang sudah sejak dahulu menjadi bagian dari cita-cita para pendiri bangsa. Sayangnya, saat ini kenyataan kadang-kadang berkata sebaliknya. Ada pelanggaran hak asasi yang dilakukan kelompok mayoritas atas minoritas. Juga ada gejala sukuisme dalam pemerintahan daerah dan berbagai gejala lainnya yang telah nyata-nyata merusak semboyan dan cita-cita mengayomi Bhinneka Tunggal Ika. Itu. Pertanyaannya adalah, mohon disimak, kerangka hukum apa yang akan Anda bangun? Kerangka hukum apa yang akan Anda bangun untuk memperkuat terbangunnya masyarakat yang berpegang pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika? Yakinkan kepada rakyat Indonesia saat ini, yakinkan pada rakyat Indonesia bagaimana Anda akan menjaga prinsip Bhinneka Tunggal Ika tersebut dari pihak-pihak manapun yang ingin merusaknya. Yakinkan pada kami bahwa Anda akan tegas, tanpa pandang bulu, dalam berjuang dan melakukan penegakan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat Indonesia. 4 menit Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla, saya serahkan untuk Anda. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman kita ini saya kira sudah final ya. Kita tidak sebetulnya kami sudah tidak ingin mengungkit-ungkit itu lagi, karena itu sudah final. Sehingga waktu kita mengangkat, saya berikan contoh konkret, waktu mengangkat Lurah Susan di Lenteng Agung, yang sudah melalui sebuah seleksi dan promosi terbuka, baik kompetensi manajerialnya, kemudian manajemen leadership, manajemen administrasinya sudah dilalui semuanya.
kemudian ada yang memprotes dan demo agar lurah itu diganti karena agama mayoritas yang ada di kelurahan itu adalah berbeda dengan agama yang dianut oleh lurah itu. Saya sampaikan bahwa itu sudah final dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Sehingga sebetulnya saya tidak ingin berbicara mengenai hal itu lagi, karena juga banyak hal-hal yang contoh-contoh yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai hal itu, tetapi menurut saya itu sudah final dan sudah tidak perlu dibicarakan. Yang paling penting adalah dilaksanakan seperti yang tadi saya contohkan. Mungkin Pak JK, silakan dilanjutkan. Pak Yusuf Kala, silakan. Waktu masih ada 2 menit 35 Terima kasih. detik. Karena saudara moderator ingin keyakinan, kita itu hanya dapat Seluruh rakyat Indonesia, Pak, yang keyakinan. Artinya itu hendak meyakinkan kalau ada bukti. Kita bisa meyakinkan orang dengan pidato. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Jokowi, bahwa negara kita ini yang negara plural itu sangat meyakinkan. Semua agama, semua suku menjadi bahagian yang satu daripada negeri ini. Bhinneka Tunggal Ika. Kami percaya dan kami yakin akan melaksanakan itu. Tapi untuk lebih menekankan lagi keyakinan seluruh bangsa, kita tidak hanya bicara ide, kita bicara pelaksanaan. Pada saat banyak bagian negeri ini yang terjadi pecah belah, banyak negeri ini yang tidak meyakini ini, banyak negeri ini saling membunuh karena perbedaan agama, suku. Alhamdulillah, saya menyelesaikan banyak hal di Poso, di Ambon, di Aceh. Saya tidak berbicara tentang harapan, saya berbicara tentang keyakinan. Saya tidak bicara tentang pidato, tapi saya menceritakan bahwa itu yang telah kita laksanakan. Mudah-mudahan ini cukup karena meyakinkan kepada kita semua bahwa kami bukan hanya bicara, kami datang dari hati kami datang daripada pelaksanaan kami datang kepada kesungguhan bahwa bangsa ini harus bersatu, bangsa yang berbeda-beda ini harus bersatu, karena hanya kekuatan negeri ini hanya bisa terjadi dengan persatuan itu. Kami percaya itu dan kami laksanakan itu. Percayalah bahwa kami tidak pernah bergeser daripada keyakinan itu. Terima kasih. Masih ada 1 menit, Pak. Masih Cukup. mau ditambahkan? Cukup? Pak, kita berikan tepuk tangan kalau itu. Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, pertanyaan yang sama. Mudah-mudahan Pak Bapak masih mengingatnya, masih ini. Anda diberikan waktu 4 menit untuk menjawabnya. Saya persilahkan. Kita mulai dari sekarang. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan tadi adalah kerangka hukum apa yang akan dibangun untuk menjamin nilai Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita bicara itu, sebetulnya piranti hukum yang ada di bangsa kita sudah cukup. Undang-Undang Dasar 1945 sebetulnya sudah sangat jelas, apalagi dalam versi yang asli tanggal 18 Agustus 1945. Dan kami juga, saya kira sudah jelas dan tegas. Ya, kami yang mencalonkan orang minoritas menjadi wakil gubernurnya Saudara Joko Widodo, Saudara Ahok, waktu itu cukup kontroversial, tetapi saya sebagai pimpinan Partai Gerindra, Ketua Dewan Pembina, sayalah yang keras mempertahankan waktu ada serangan-serangan bahwa tidak baik atau tidak mungkin orang minoritas menjadi wakil gubernur. Saya kira saya mengambil satu sikap yang diketahui oleh umum, yaitu komitmen kita terus menerus, tetapi intinya bukan kerangka hukum. Menurut saya intinya adalah pendidikan, intinya adalah contoh, intinya adalah keteladanan daripada semua unsur pimpinan. Jadi saya menegaskan di sini bahwa kami dalam kegiatan sehari-hari terus-menerus berusaha memelihara suasana Bhinneka Tunggal Ika itu. Dalam rekrutmen politik kita benar-benar menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Memberi kesempatan politik juga demikian. Jadi
kerangka hukumnya sudah bagus, tinggal penegakannya dan keteladanan yang harus diberikan. Dan untuk itu saya kira komitmen Partai Gerindra itu sangat jelas, partai-partai lain juga di tempat kami sangat jelas. Kami tidak main-main dengan masalah Bhinneka Tunggal Ika ini. Pak Hatta. Silakan Pak Hatta, masih ada satu. Keberagaman dan kebinekaan adalah rahmat anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pelihara dan harus kita jaga dengan baik. Negeri ini dibangun atas dasar keinginan bersama untuk hidup bersama dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang diaduk oleh sentimen kesejarahan dari rasa nasionalisme dan multikulturalisme. Meniadakan satu di antara itu hanya akan merusak yang satunya. Oleh sebab itu kebinekaan adalah harga mati bagi kita semua, dan kekuatan bangsa kita justru terletak keberagaman dan perbedaan itu. Oleh sebab itu kami berdua meyakini bahwa keberagaman, kebinekaan, perbedaan adalah rahmat, justru menjadi kekuatan kita dan kemampuan kita untuk merawat, memelihara, menjaga, saling menghormati, saling melindungi, yang mayoritas melindungi yang minoritas menghormati yang mayoritas, apapun latar belakangnya adalah kekuatan bangsa ini. Dan saya yakin kita akan menjadi besar, bangsa ini menjadi besar manakala kita mampu merawat itu semua, menjaga itu semua, dan menjadikannya sebuah kekuatan bangsa ini untuk menjadi bangsa yang unggul di abad-abad ini dan abad mendatang. Terima kasih. Cukup, Pak. Silakan. Anda sudah mendengarkan jawaban masing-masing kandidat, pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2. Kita akan pindah ke segmen keempat sesaat lagi. Segmen 4 ini barangkali akan jauh lebih seru, karena segmen 4 ini adalah para kandidat akan saling bertanya. Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa akan memberikan pertanyaan kepada Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla. Begitu juga sebaliknya, nanti akan diberikan kesempatan. Karenanya jangan kemana-mana, kita kembali ke debat calon presiden dan wakil presiden sesaat lagi. Kepada pihak yang satunya. Tapi dengan aturan kira-kira begini Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla, begitu juga Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, Anda diberikan kesempatan untuk bertanya 1 menit, lalu kemudian akan dijawab 3 menit, lalu akan diklarifikasi, akan ditanggapi lah jawaban itu selama 3 menit, dan kami memberikan lagi 3 menit terakhir kepada Anda. Jadi dia akan berlempar 1 pertanyaan, 3 menit jawaban, 3 menit tanggapan, lalu 3 menit klarifikasi terakhir. Kira-kira begitu Pak aturannya. Nah, kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Saya akan berikan kesempatan, dibalik lagi. Saya berikan kesempatan dulu kepada pasangan nomor urut 1, Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, untuk bertanya 1 menit kepada Pak Joko Widodo dan Pak JK. Lalu saya kembalikan ke Anda 3 menit, lalu akan kembali lagi ke mereka 3 menit. Ya, saya persilahkan Anda membaca atau menyampaikan pertanyaan dari Anda. Pertanyaan apa yang sangat Anda ingin sampaikan kepada kandidat nomor urut 2? Saya berikan kesempatan 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, terima kasih Saudara Joko Widodo. Seandainya Anda jadi presiden, ada satu hal yang ingin kami tanya, yaitu tentang pemilihan kepala daerah, bupati dan wali kota. Setelah dihitung, kalau pemilihan langsung 500 bupati kepala daerah, bupati wali kota, itu kurang lebih membutuhkan biaya 13 triliun kalau pemilihan langsung. Kalau pemilihannya lewat DPRD, berarti kita menghemat 13 triliun. Bagaimana sikap Bapak tentang hal itu?
Kemudian bagaimana sikap Bapak tentang tuntutan atau harapan banyak daerah ingin terus menambah pemekaran kabupaten-kabupaten dan provinsi-provinsi baru. Padahal beban terhadap anggaran nasional sudah sangat-sangat berat. Cukup Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Pertanyaannya jelas ya. Jadi silahkan Anda diberikan kesempatan untuk menjawab 3 menit pertanyaan tersebut. Saya mulai dari sekarang. Silahkan. Sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat, saya kira pemilihan langsung kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur tetap dilaksanakan seperti sekarang. Hanya caranya yang teknisnya yang harus mungkin kita perbaiki. Dilaksanakan serentak untuk mengurangi biaya, baik di sebuah provinsi atau mungkin bisa di dalam sebuah negara. Tetapi ini memerlukan transisi yang agak lama. Kemudian yang kedua, mengenai pemekaran. Tempat-tempat yang memang sangat diperlukan untuk dimekarkan dalam rangka lebih mengembangkan provinsi atau daerah itu, tidak ada masalah. Tetapi dengan catatan, apabila nantinya sudah dimekarkan dan mereka tidak bisa mandiri dan mereka hanya membebani, bisa ditarik kembali dan dihapuskan lagi. Pemberiannya diperketat, pemberiannya dicek yang betul, dan yang paling penting jangan sampai ada lobby-lobby lagi, jangan sampai ada dengan cara menekan-menekan ke pusat, tetapi betul-betul dengan kalkulasi dan perhitungan yang betul-betul cermat, teliti, karena jangan sampai anggaran kita habiskan untuk pemekaran dan tidak menyasar pada pelayanan kepada masyarakat, tidak menyasar pada pembangunan di wilayah itu. Mau ditambahkan Pak Yusuf Kalla? Iya, terima kasih. Memang sistem pilkada kita yang begitu banyak, maka Indonesia merupakan negara yang mempunyai pemilu yang terbanyak di dunia ini. Karena itulah maka, namun demikian pemilihan kepala daerah dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang bahwa pemilihan kepala daerah harus demokratis. Dalam Undang-Undang dikatakan pemilihan langsung. Tentu yang sangat penting di sini, kita tidak akan hanya sekedar mengembalikannya kepada pilkada, tetapi menjamin proses pemilu kada itu berlangsung efisien. Contohnya tadi saya jelaskan bahwa kalau sekarang ada begitu satu provinsi berbeda-beda, harus disatukan semuanya, ada keseragaman sehingga negeri ini hanya 2 kali melaksanakan atau 3 kali melaksanakan pemilu secara bersamaan, pemilu nasional DPR sekaligus bersamaan pilpres pada 5 tahun akan datang. Nanti pemilihan kepala daerah secara bersamaan sehingga efisien, kampanyenya efisien, pelaksanaan efisien, sehingga tidak lagi membebani biaya sebesar itu. Karena apabila juga dikembalikan ke DPR, belum tentu murah juga, karena bisa-bisa di DPR itu terjadi permainan yang lebih hebat lagi daripada masyarakat. Sehingga kita harus menjamin sistemnya, menjamin demokratisnya, dan menjamin kualitas kepada yang dipilih. Itu tujuannya sikap pemilu seperti itu. Baik, terima kasih. Silahkan tepuk tangan. Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa sudah mendengarkan barangkali dan mencatat, saya lihat tadi. Anda silahkan memberikan tanggapan, catatan kritis juga boleh terhadap jawaban yang diberikan dari Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla. Anda punya waktu 3 menit, saya persilahkan dari sekarang. Silahkan. Ya, saya diberi kesempatan Pak Prabowo untuk menanggapi. Walaupun tadi itu belum dijelaskan seperti apa yang disebut efisien itu, masih kualitatif, belum terukur, tapi memang kita harus melaksanakan sebuah pemilihan yang lebih sehat, yang lebih terukur, yang tidak terlalu boros dengan biaya. Walaupun Undang-Undang Dasar 45 kita tidak mewajibkan pemilihan presiden, bupati, wali kota, gubernur secara langsung sebagaimana pemilihan presiden, namun pemilihan demokratis tersebut saat ini kalau melalui DPR
memang masih memerlukan transisi waktu yang cukup kita perlukan. Oleh sebab itu, memang esensinya adalah pemilihan langsung itu memang itulah yang dikehendaki oleh rakyat saat ini, namun memang harus kita lakukan dalam kondisi atau keadaan yang betul-betul bisa tidak membebani biaya yang tinggi. Misalkan kalau kita ambil contoh, saat ini sedang digagas untuk pemilihan secara serentak. Saya kira serentak ini akan menghemat biaya yang cukup menekan, cukup murah, dan ini memerlukan waktu yang ke depan ini untuk segera kita persiapkan dengan baik. Ya, ini pandangan kami terhadap itu. Masih ada Pak Prabowo barangkali mau menambahkan? Mohon, saya tadi kurang begitu jelas tentang pemekaran. Kriteria apa yang Bapak, ya daerah mana? Kalau satu daerah minta, daerah lain juga minta dan tidak dikasih, ini kira-kira bagaimana? Dari segi penghematan anggaran dan dari segi keadilan antara daerah. Ada satu kabupaten sebagai contoh yang jumlah penduduknya hanya 20.000, tapi dikasih pemekaran. Jadi di mana rasa keseimbangan keadilan dengan kabupaten yang umpamanya jumlah penduduknya 3 juta umpamanya. Jadi kami mohon kami ada suatu sikap ketegasan, kira-kira kriteria apa mengizinkan pemekaran baru dan tidak mengizinkan pemekaran baru. Apakah jumlah penduduk, apakah luas wilayah, apakah keamanan atau letak geografis, kira-kira di mana yang Bapak kira bisa jadi kriteria untuk mengizinkan penambahan provinsi atau penambahan kabupaten. Baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan. Saya Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla, ada kelihatannya ada yang harus Anda klarifikasi lebih lanjut dari pertanyaan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Anda punya waktu 3 menit. Saya persilahkan dari sekarang. Tentu saja banyak yang harus dikalkulasi, banyak yang harus dihitung. Yang pertama masalah potensi ekonomi yang ada. Apakah bisa menopang daerah itu untuk mandiri? Artinya ada pendapatan asli daerah yang nantinya bisa menggerakkan pemerintahan yang ada di sana. Kemudian juga yang kedua, apakah dengan dibuka daerah baru itu rakyat mendapatkan manfaatnya atau hanya elitnya yang mendapatkan manfaat? Karena yang banyak elitnya saja yang mendapatkan manfaat, tapi rakyatnya tidak mendapatkan manfaat. Tentu saja juga masalah keluasan wilayah itu juga menjadi perhitungan. Karena apa? Daerah yang luas kemudian hanya dipegang oleh misalnya satu bupati, itu sangat dalam melayani rakyatnya akan tidak akan efektif dan tidak akan efisien. Sehingga ini juga harus menjadi pertimbangan. Jumlah penduduk juga harus menjadi pertimbangan. Apakah penduduk yang hanya sedikit itu bisa diberikan? Saya kira bisa saja, tetapi dengan catatan bahwa nantinya pemekaran ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat, untuk masyarakat. Intinya adalah kemanfaatan bagi masyarakat, kemanfaatan bagi rakyat, kemanfaatan bagi warga. Arahnya ke sana, bukan memberikan keuntungan-keuntungan kepada elit-elit politik yang ada, yang meminta pemekaran itu. Pak Yusuf Kalla, ada yang mau tambahkan? Pertama, terima kasih kepada Hatta, Bapak setuju dengan kami, itu yang pertama. Jadi kita tidak perlu komentari lagi karena beliau 100% setuju. Kedua, menambahkan sedikit tentang pemekaran.
Jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi tadi, pemekaran itu dilihat tujuannya. Tujuannya ialah setiap daerah baru harus memberikan yang lebih baik kesejahteraannya, lebih baik kemakmurannya, lebih baik investasinya, lebih baik pengelolaannya, dan juga demokrasinya yang baik. Jadi ukurannya tadi sudah dikorkan, apakah luas daerah, luas penduduk, letak wilayah, tapi yang penting efektivitasnya, apakah itu memberikan lebih baik atau tidak. Begitu memberikan lebih baik, boleh kita pakai. Begitu efeknya jelek, kita harus bertindak yang lain lagi. Kalau perlu menyatukan kembali, itu undang-undang menjamin itu. Sehingga asas yang pokok, asas manfaat, bukan hanya asas geografis, bukan hanya asas penduduk, bukan asas letak, tapi asas manfaat, asas kemakmuran, asas kesejahteraan, dan jangkauan daripada pemerintah itu sendiri kepada daerahnya. Terima kasih. Cukup? Kita tepuk tangan. Pemirsa dan hadirin sekalian, pertanyaan pertama tadi dari pasangan nomor urut 1 ke pasangan nomor 2 sudah kita laksanakan. Sekarang kita balik. Jadi pertanyaan dari nomor urut 2, Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla, kepada Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Anda punya waktu 1 menit, Pak. Saya persilahkan mulai dari sekarang. Terima kasih Pak Jokowi. Tadi dalam awal pembicaraan ini, Pak Hatta mengungkapkan tentang visi misinya yang saya kutip, melindungi rakyat dan berbagai bentuk diskriminasi, gangguan, dan ancaman, serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Itu dari Bapak. Kedua, dari Pak Prabowo mengatakan, tiada pengikut yang salah, hanya pemimpin yang salah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Bapak ingin menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan menjaga hak asasi dipertahankan pada masa datang? Itu aja. Silahkan, kalau ada yang mau tepuk tangan silahkan. Saya ingatkan bahwa debat ini adalah untuk menggali misi visi, memberikan tanggapan, dan ini adalah hal yang harus dijawab. Akan kita berikan waktu 3 menit. Baik. Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Kita mulai dari sekarang. Silahkan Pak. Baik, hak asasi manusia yang paling dasar adalah hak untuk hidup. Kemudian tugas Undang-Undang Dasar yang diberikan kepada sebuah pemerintah republik adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu tugas utama pemerintah. Sebuah pemerintah harus melindungi segenap tumpah darah dari segala ancaman, apakah dari luar negeri atau dari dalam negeri. Jadi saya sekian puluh tahun adalah abdi negara, petugas yang membela kemerdekaan, kedaulatan, dan hak asasi manusia, mencegah kelompok-kelompok radikal ataupun kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan mengancam keselamatan hidup orang-orang yang tidak bersalah. Orang-orang yang tidak bersalah. Jadi manakala kita menghadapi kelompok-kelompok yang merakit bom, yang ingin menimbulkan huru-hara, yang mengancam kelangsungan hidup negara dan bangsa, ya, mereka ini ancaman terhadap hak asasi manusia. Nah, karena itu kewajiban seorang petugas, kewajiban seorang pembela negara dan bangsa melindungi segenap tumpah darah dari ancaman-ancaman tersebut. Dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit, manakala kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, yang menilai itu adalah atasan. Jadi saya mengerti Pak, arah Bapak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ya. Saya tidak apa-apa, tetapi saya ada di sini. Saya sebagai mantan prajurit telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selebihnya atasan yang menilai. Apakah saya, kan arah Bapak kira-kira gitu, bahwa saya tidak bisa menjaga HAM karena saya pelanggar HAM, kira-kira itu kan Bapak arahnya.
Iya kan? Padahal Bapak tidak mengerti, justru kami ini di tempat-tempat yang susah, di mana-mana sering harus ambil tindakan untuk keselamatan rakyat Indonesia yang banyak. Sebagai contoh, di negara kita, di Singapura, tetangga kita, memegang bom saja itu hukuman mati, wajib. Memegang saja, tidak melaporkan. Apalagi merakit, apalagi menyebarkan. Jadi saudara Pak Yusuf Kalla, saya bertanggung jawab dan hati nurani saya bersih. Saya pembela hak asasi manusia yang paling keras di Republik ini. Saya tidak ragu-ragu. Cukup Pak Prabowo. Silakan tepuk tangan. Terima kasih dukungan. Tolong para hadirin sekalian, tolong lagi-lagi kita memberikan dukungan dengan batasan yang sudah kita sepakati tadi. Dan ini adalah penyampaian visi dan misi, dikaitkan dengan visi dan misi. Jadi pertanyaannya juga kira-kira ke arah yang sana. Ada waktu 3 menit dari Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla untuk memberikan catatan terhadap dukungan, bisa catatan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Saya persilahkan 3 menit dari sekarang. Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo belum, mungkin saking semangatnya belum disampaikan hal-hal yang konkret ke depan akan dilakukan apa. Kemudian yang kedua juga belum dijawab mengenai masalah diskriminasi. Tadi juga ditanyakan oleh Pak Yusuf Kalla, juga belum dijawab karena terlalu semangatnya menjawab masalah hak asasi manusia. Oleh sebab itu kami mohon agar ini lebih diberikan perhatian lagi masalah pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla mau ditambahkan? Ya, terima kasih tadi atas beberapa penjelasannya. Maaf Pak, tadi saya masalah diskriminasi dan sebelum diskriminasi apa? Diskriminasi dan bagaimana konkretnya? Ya, konkretnya, pelaksanaan konkretnya. Ada 2 hal yang belum. Apa? Pak Yusuf Kalla mau menambahkan? Masih Anda punya waktu 2 menit. Pak Prabowo, terima kasih atas tadi penjelasannya. Pertanyaannya lebih minta penjelasan lagi. Bapak tadi mengatakan bahwa semua pelanggar itu pakai bom. Apakah tahun 98 itu? Tidak semua. Tidak semua ya. Yang jelas Prabowo, tidak semua pakai bom. Okay. Jadi tidak semua dilesakan dengan alasan bom, gitu Pak ya? Pak Yusuf Kalla, mohon pertanyaannya jangan langsung direct, tetap pada saya. Nanti akan saya persilakan. Begitu juga Pak Prabowo. Mohon ya. Okay. Saya silakan Pak. Silakan dilanjutkan. Masih ada punya waktu 1 menit. Iya. Jadi tidak semua pelanggaran HAM itu karena bom. Jadi tentu tidak semua harus dilakukan dengan kekerasan balik, gitu Pak ya. Kedua pertanyaannya, Bapak mengatakan tadi terserah penilaian atasan. Apakah penilaian atasan Bapak waktu itu? Minta maaf karena saya tidak menganggap waktu itu, tapi Bapak menjawab tadi begitu. Sehingga karena yang banyak suatu penilaian lain. Jadi apa penilaian atasan Bapak tentang bagaimana menyelesaikan HAM pada masa lalu? Cukup? Cukup. Itu ya. Kita berikan tepuk tangan. Saya berikan kesempatan 3 menit kepada Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa bisa memberikan klarifikasi, catatan, bahkan mungkin memberikan penjelasan yang lebih konkret dalam kaitan yang ditanyakan, termasuk 2 hal yang tadi yang belum ditanyakan. Ada 3 menit waktu untuk Bapak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Ya, kita mulai dari sekarang. Silahkan Pak. Jawaban terhadap Pak Joko Widodo, langkah-langkah konkret saya kira adalah di ujungnya adalah pendidikan. Masalah hak asasi manusia ini pendidikan di semua sektor, pendidikan di semua aparat, ya, pendidikan juga kepada pejabat-pejabat. Karena apa? Karena sering petugas diberi perintah, kemudian kalau ada sesuatu yang nanti dinilai tidak
tepat atau secara politis kurang menguntungkan, akhirnya petugaslah yang dikorbankan dan disalahkan. Jadi ujungnya adalah pendidikan, dan pendidikan membutuhkan investasi. Tentang diskriminasi saya kira kita sudah sepakat, kita harus melawan diskriminasi, tapi ujungnya kembali pendidikan. Jadi seluruh urusan itu pendidikan. Kepada Pak Yusuf Kalla, saya sudah jawab tadi, kita bertanggung jawab kepada atasan kita, penilaiannya ya atasan kita. Kalau Bapak ingin tanya, tanyalah atasan saya waktu itu. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak Hatta Rajasa? Barangkali masih ada waktu satu. Saya kira tadi yang disampaikan, ditanyakan Pak Yusuf Kalla kepada saya soal diskriminatif dan Pak Jokowi juga, memang salah satu hal yang paling mendasar menyangkut hak-hak warga negara kita adalah jangan sampai ada diskriminatif dalam perlakuan hukum. Karena konteksnya tadi konteks hukum. Istilahnya jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu diskriminatif. Mereka harus sama di muka hukum, siapapun. Dan tidak boleh, apapun latar belakangnya, apapun pendidikannya, apapun agama yang dianutnya, tidak boleh ada diskriminatif di negara Pancasila ini. Itu yang saya ingin sampaikan yang terkait dengan diskriminatif. Jadi kita apabila diberi amanat oleh rakyat, diberikan mandat, maka kami akan mencermati betul hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah diskriminatif di banyak sektor saat ini. Apakah akses-akses kepada sumber-sumber kemakmuran? Apakah akses-akses kepada pendidikan? Apakah akses-akses kepada sumber-sumber daya alam, penggunaan lahan dan sebagainya? Masih banyak terjadi diskriminasi perlakuan terhadap warga negara kita. Oleh sebab itu ini menjadi perhatian kami yang sangat serius apabila mendapatkan mandat dari rakyat. Terima kasih. Cukup, Pak. Terima kasih. Anda silakan tepuk tangan. Pemirsa dan hadirin sekalian, Anda sudah mendengarkan sesi keempat, sesi yang ada lontaran saling bertanya antara kandidat, dan tadi kelihatannya ada catatan kritis, ada catatan klarifikasi, dan itu menjadi menarik untuk kita lihat kemudian. Kita akan pindah ke segmen kelima. Segmen kelima ini adalah segmen di mana saya akan memberikan satu pertanyaan penutup. Jadi Anda kaitkan dengan misi visi Anda. Jadi misi visi Anda itu kan saya tadi perhatikan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, begitu juga Pak Joko Widodo dan Pak JK. Tapi ada banyak obstacle di antaranya. Apa yang Anda lakukan kira-kira untuk itu? Nanti akan saya tanyakan. Jangan kemana-mana. Kita kembali ke debat calon presiden dan wakil presiden Indonesia 2014. Sesaat lagi. Segmen kelima ini adalah segmen pertanyaan dari saya yang itu berkaitan dengan bagaimana cara Anda menyingkirkan obstacle atau tantangan yang menghalangi Anda. Karena tadi Anda kan sudah menyampaikan misi, visi dan misi Anda. Sudah jelas, seluruh pemirsa, seluruh pemilih di Republik ini sudah mendengarkan dengan detail. Nah, saya ingin merangsang jawaban Anda sebelum Anda saya persilahkan dengan pertanyaan yang seperti ini. Dari semua misi dan visi yang Anda canangkan, sayangnya misi visi yang akan Anda tawarkan tersebut akan mengalami beberapa halangan dan hambatan dengan kondisi faktual. Misalnya, sulit Anda memastikan apa yang Anda perintahkan bisa dijalankan di daerah. Dengan dilakukannya pemilihan langsung, kepala daerah yang terpilih seringkali merasa tidak memiliki kewajiban untuk menaati apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, karena merasa ikatan politiknya itu langsung ke rakyat, bukan ke pemerintah pusat. Juga ada problem lainnya, misalnya banyaknya kelembagaan yang tumpang tindih. Ada banyak sekali lembaga negara kita, ada banyak lembaga pemerintahan maupun lembaga negara. Begitu juga begitu banyak peraturan yang tumpang tindih antara satu sama lain, bisa secara vertikal maupun secara horizontal. Belum lagi kualitas birokrasi yang masih sangat membutuhkan sentuhan reformasi birokrasi. Pertanyaannya,
apa saja langkah konkret Anda untuk keluar dari permasalahan tata pemerintahan tersebut sehingga misi dan visi Anda dapat terlaksana sebagaimana Anda rencanakan? Itu pertanyaannya. Saya berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 1, Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Anda punya waktu 6 menit. Kita mulai dari sekarang. Silahkan, Pak. Kami sadar sepenuhnya bahwa setiap usaha perbaikan, setiap transformasi pasti akan ada halangan, dan kita sudah mengerti halangan tersebut. Tumpang tindihnya peraturan, kemudian para pemimpin politik yang mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda. Tetapi saya kira ada strategi tertentu untuk menghadapi kondisi ini. Yang pertama adalah kita harus memilih beberapa sektor yang menentukan. Kita tidak bisa memperbaiki keadaan sekaligus di semua sektor. Kita harus pandai memilih sektor mana yang merupakan kunci yang akan mempengaruhi sektor-sektor lain. Dan setelah itu kita harus menentukan sasaran, menentukan objektif. Berarti ini yang sering disebut management by objective. Tentukan sasaran, baru setelah itu kita ambil langkah-langkah menuju sasaran itu. Dan sasaran itu tidak boleh banyak. Kita harus menentukan mana. Pangan, sektor pangan harus kita. Karena dengan pangan, dengan ketahanan pangan, dengan swasembada pangan, kita bisa dapat hal-hal yang lain. Kita bisa dapat keamanan, kita bisa dapat ketenangan rakyat, kita bisa dapat rasa optimis rakyat. Kita bisa menghemat devisa. Dengan devisa kita bisa investasi. Dengan investasi roda ekonomi jalan. Roda ekonomi jalan, kesejahteraan umum naik. Jadi tentukan sasaran mana. Kami sudah menentukan pangan, energi, infrastruktur, reformasi birokrasi. Itu sasaran-sasaran pokok yang harus kita selesaikan duluan. Kemudian kita juga jangan lupa sekarang the power of public opinion. Opini rakyat itu sangat menentukan. Opini rakyat, kalau kita memiliki tujuan yang baik, kita ingin perbaiki kehidupan rakyat, kita punya hati yang ikhlas, saya kira hambatan-hambatan itu bisa kita selesaikan dengan dialog, dengan persuasi, dan dengan opini dari rakyat. Public opinion pada gilirannya para penguasa-penguasa setempat akan dipaksa oleh rakyatnya, karena yang kita inginkan adalah menyampaikan hal-hal dasar bagi rakyat. Air bersih, makan yang murah, sekolah yang baik, poliklinik yang baik, rumah sakit yang bisa terjangkau oleh uang rakyat, jalan yang bagus dari desa ke kabupaten, dari kabupaten ke provinsi, ke pelabuhan. Kita ingin kereta api, kita ingin jalan raya. Masa rakyat tidak akan mendukung pemerintah yang ingin berbuat untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat? Saya kok percaya pada gilirannya dukungan rakyat akan mempengaruhi, dan pada ujungnya para penguasa yang tadinya mungkin karena tidak mengerti atau karena kepentingan tertentu bisa diyakinkan untuk kerjasama, karena kita adalah pelayan rakyat, kita hanya bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Terima kasih. Hatta? Saya ingin mendalami hal yang sangat-sangat penting bagi bangsa kita, yaitu reformasi birokrasi. Acap kali hambatan atau obstacle yang kita hadapi buruknya birokrasi. Apakah itu organisasinya yang tidak berwawasan atau berorientasi kepada pelayanan publik? Apakah aparaturnya yang tidak bersih karena sistem rekrutmen yang tidak baik, sistem promosi jabatan yang tidak transparan dan akuntabel,
dan juga lembaga-lembaga, institusi-institusi pelayanan publik yang tidak melayani dengan baik karena tidak ada ukuran-ukuran capaian-capaian yang pasti, sehingga pelayanan publik menjadi bertele-tele, menjadi mahal, berlarut-larut, dan melelahkan. Oleh sebab itu, maka langkah reformasi birokrasi harus kita tuntaskan dengan baik. Yang pertama, arah kebijakannya adalah organisasinya harus efektif dan efisien. Jangan gemuk yang bisa mengakibatkan birokrasi bertele-tele. Yang kedua, yang paling penting adalah bagaimana upaya-upaya kita untuk meletakkan azas akuntabilitas dengan berbasis kepada kinerja. Tidak ada satupun kebijakan-kebijakan yang dijalankan yang tidak bisa kita ukur akuntabilitasnya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga adalah upaya pemberantasan korupsi. Harus masif pencegahan dan penguatan KPK, Kejaksaan, Kepolisian harus betul-betul kita lakukan dengan baik agar apa-apa yang sudah menjadi kebijakan tidak diselewengkan begitu saja. Dan yang keempat adalah sumber daya manusia, aparatur itu sendiri yang harus betul-betul kita perbaiki, baik jumlahnya yang tidak didesain sesuai dengan struktur organisasi harus kita pangkas, dan aparatur yang bisa melakukan penghematan terhadap pengelolaan keuangan negara dan mencegah kebocoran keuangan negara. Jadi kalau ini bisa kita perbaiki, salah satu prioritas utama reformasi birokrasi, maka obstacle tersebut insya Allah dapat kita atasi. Terima kasih. Baik, kita sudah mendengarkan jawaban dari kandidat pasangan nomor urut 1. Kita beralih ke kandidat nomor urut 2, pertanyaan yang sama. Anda punya waktu 6 menit untuk mengomentarinya atau untuk menjawabnya. Saya persilahkan 6 menit Anda dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Jadi tadi yang ditanyakan itu daerah yang tidak mengikuti pusat, yang pertama. Yang kedua, banyaknya lembaga yang tumpang tindih, banyaknya peraturan yang tumpang tindih. Kemudian yang ketiga, masalah kualitas birokrasi. Saya ingin menjawab yang pertama. Kenapa daerah tidak mengikuti pusat? Bisa mereka mengikuti 100% apa yang diarahkan oleh pusat. Dengan cara apa? Dengan politik anggaran. Karena 85%, rata-rata 85% anggaran daerah itu berasal dari pusat. Oleh sebab itu, dengan politik anggaran kita bisa mengendalikan daerah. Kalau tidak mau, beri punishment. Kalau ada prestasi, berikan insentif, berikan reward kepada mereka. Gampang sekali, hal sederhana yang sering tidak dilakukan. Politik anggaran bisa kita lakukan. Misalnya, masalah pembangunan pelayanan terpadu satu pintu. Daerah diperintah semuanya harus membuat itu. Kalau tidak, bisa DAK-nya, dana alokasi khususnya dipotong, atau dana alokasi khususnya dikurangi. Itu sudah buat daerah sudah mengerikan. Inilah politik anggaran yang akan kita jalankan agar daerah sejalan seiring dengan pemerintah pusat. Yang kedua, masalah lembaga yang tumpang tindih, peraturan yang tumpang tindih. Saya kira kalau peraturan ini lewatnya hanya satu pintu, di seknek, dikembalikan lagi ke sana, keluarannya akan jelas. Tetapi kalau semua kementerian bisa mengeluarkan aturan-aturan yang tidak lewat pintunya jelas di sekretariat negara, saya kira akan terjadi seperti ini. Banyak peraturan daerah yang bertentangan dengan pusat, banyak peraturan gubernur juga yang tidak sinkron dengan peraturan, banyak sekali. Oleh sebab itu, pintunya harus diberi satu, sehingga keluarannya akan kelihatan dan seiring sejalan dengan arah yang sudah digariskan dari pemerintah pusat. Kemudian mengenai kualitas birokrasi, tadi sudah kami sampaikan, ini juga sebetulnya sesuatu yang tidak sulit-sulit amat, sesuatu yang sederhana. Tetapi kita ini sudah pesimis. Kalau saya, Pak JK, sangat optimis bisa membenahi organisasi. Karena apa? SDM-nya baik-baik. SDM-nya baik. Pinter-pinter. Ada doktor, ada magister,
ada master manajemen, ada sarjana, banyak sekali. Kenapa tidak berjalan dengan baik? Karena sekali lagi sistemnya tidak dibangun. Sistem yang baik tidak dibangun di situ. Tadi sudah saya sampaikan, e-government semuanya, dari e-budgeting, dari e-procurement, e-purchasing, e-katalog, e-audit, cash management system, semuanya harus dibangun. Kalau itu dilakukan, pemerintah pusat ini gampang. Saya tinggal cari tab satu aja, pencet daerah ini dapat uang berapa, masuk berapa, keluar berapa, bisa, setiap saat bisa dilakukan. Panggil saja programmer untuk melakukan itu. Nggak ada 2 minggu bisa dirampungkan. Nggak ada masalah. Artinya jangan pesimis. Kita harus optimis, karena memang bisa melakukan itu, dan sudah kita laksanakan, sudah kita buktikan. Yang kedua tadi kami sampaikan mengenai kualitas birokrasi, masalah pola rekrutmen yang memang harus kita cari yang terbaik, yaitu dengan seleksi dan promosi terbuka. Kalau itu dilakukan, saya kira juga hal yang sederhana, ini hanya masalah niat atau tidak niat, mau atau tidak mau, hanya itu aja. Silakan Pak JK. Pak JK ada mau tambahkan? Masih ada waktu 2 menit 16 detik, silakan. Terima kasih Pak Jokowi. Tadi sudah dijelaskan lengkap sebenarnya, namun kami hanya ingin tambahkan bahwa itulah tugas pemimpin, meyakinkan di bawahnya untuk melaksanakan tugas-tugas yang sama sesuai tujuannya. Kalau pemimpin tidak sanggup meyakinkan bawahnya, memang bukan pemimpin yang baik. Jadi jangan menyalahkan daerahnya, menyalahkan bagaimana cara pemimpin itu. Pengalaman kami, selama apa yang kita ingin tuju itu dapat yakini dengan baik, sesuai dengan tujuan bernegara, kemakmuran, kemajuan, di daerah juga dapat dilaksanakan. Kedua, toh di pusat juga ada kegotong royongan pemerintahan, di daerah juga ada kegotong royongan yang sama, walaupun berbeda. Partai haruslah menjadi ketaatan kedua setelah ketaatannya kepada pemerintah. Dia harus ikut polisi partai, tapi yang harus diikutinya yang pertama ialah tujuan bernegara. Itulah diyakinkan. Yang kedua, tanggung jawab pemimpin. Kalau tanggung jawab pemimpin telah diinstruksikannya, maka yang pemimpin bertanggung jawab. Bukan bupati itu kalau dia telah melakukan salah, kalau materinya salah, jadi adalah juga keyakinan, kemudian tanggung jawab. Dan juga menjaga semua sistem yang jalan. Kalau sistem yang jalan seperti katakan tadi, ya kita pusat punya instrumen fiskal, instrumen kebijakan, dan instrumen pengawasan. Ada BPK, ada BPKP. Kalau dia tidak sesuai dengan aturan pusat, dengan mempergunakan instrumen-instrumen itu, sebenarnya pemerintah itu cukup kuat. Kalau lembaga-lembaga memang kita mengalami begitu banyaknya lembaga-lembaga, ini memang harus dirubah. Negeri ini sudah desentralisasi, sudah otonomi, berarti lembaga-lembaga pusat harus mulai berkurang dibanding tapi memperkuat lembaga daerah, karena inti dari pembangunan itu ada di daerah. Jadi lembaga-lembaga pusat memang tidak perlu terlalu banyak, ini memang harus di streamline sehingga ada penciutan daripada lembaga-lembaga yang tadi seperti itu. Tentang kualitas reformasi, saya kira Pak Jokowi berpengalaman, kita semua berpengalaman. Kita ini orang baik, yang penting prosedurnya, pendidikannya, latihannya. Saya yakin negeri ini akan jauh lebih baik dengan sistem seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan. Hadirin dan pemirsa sekalian, kita sudah selesaikan segmen kelima dari debat calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2014. Habis ini, setelah ini, kita masih punya satu segmen lagi, yaitu segmen pernyataan penutup. Jadi saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 untuk memberikan pernyataan penutup. Karenanya jangan kemana-mana, kita kembali sesaat lagi di debat calon presiden dan wakil presiden Indonesia 2014. Pemirsa dan hadirin sekalian, kita mulai segmen ke-6 atau segmen yang paling terakhir dari debat kita untuk tema pada hari ini. Di segmen ini kita akan meminta pernyataan penutup dari para kandidat pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2. Saya akan membacakan
rangsangan untuk Anda ketika Anda akan menyatakan pernyataan penutup tersebut. Mohon diperhatikan. Sebagai pernyataan penutup dari Anda, para kandidat calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, kami minta Anda meyakinkan rakyat Indonesia yang ada di seluruh pelosok negeri ini, yang juga ada di ruangan ini, bahwa di bawah kepemimpinan Anda selaku presiden dan wakil presiden Republik Indonesia nantinya, jika Anda terpilih, bangsa dan negara Indonesia akan lebih baik dari kondisi saat ini dalam hal pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan perkembangan negara hukum. Kami akan berikan kesempatan 3 menit untuk Pak Joko Widodo dan Pak JK, Pak Yusuf Kalla. Saya berikan waktu 3 menit, bisa Anda mulai dari sekarang. Silakan. Sesuai dengan pengalaman yang telah kita lakukan dan pengalaman yang telah kita buktikan, apabila rakyat memberikan kepercayaan kepada kami, apabila rakyat memberikan amanah kepada kami, maka kami akan bekerja keras, bekerja sangat keras, bekerja siang malam, agar demokrasi berjalan lebih baik, pemerintah yang bersih bisa kita hadirkan, kepastian hukum yang tegas bisa kita berikan. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung sehingga demokrasi bisa berjalan dalam kegembiraan. Dan kita harapkan Pilpres juga bisa nantinya berjalan dalam kegembiraan rakyat. Terima kasih saya sampaikan kepada ibu saya yang selalu mendoakan saya, istri saya Iriana yang juga hadir, Ibu Mufidah, Yusuf Kalla, dan anak-anak saya dan putra-putri Bapak JK yang telah memberikan dukungan kepada kami dalam rangka mengabdikan diri, dalam rangka mendedikasikan hidup kami untuk rakyat, untuk bangsa, untuk negara. Pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan kepastian hukum adalah hal yang utama. Kalau presiden, nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 1 menit, Pak JK mau ditambahkan? Cukup? Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Saya ingatkan lagi-lagi, jangan mendahului saya memberikan tepuk tangan, gitu ya. Silahkan tepuk tangan, gitu. Saya berikan kesempatan sekarang kepada Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, masih rangsangan pertanyaan yang sama. Anda punya waktu 3 menit, Anda sampaikan kepada rakyat Indonesia sekarang. 3 menit waktu Anda saya persilahkan dari sekarang. Silahkan. Tujuan kita bernegara, tujuan kita merdeka adalah untuk hidup sebagai bangsa yang adil, bangsa yang makmur, di mana rakyatnya sejahtera. Tetapi kalau kekayaan kita tidak tinggal di republik kita, kalau kekayaan kita bocor terus keluar, walaupun kita punya sistem demokrasi yang indah, tetapi ujungnya kesejahteraan rakyat sulit dicapai. Jadi kami Prabowo Hatta apabila menerima mandat dari rakyat, kami akan bekerja keras. Yang pertama adalah untuk menyelamatkan kekayaan bangsa dan negara, menyelamatkan kekayaan itu sehingga demokrasi yang kita bangun akan berarti demokrasi yang produktif, demokrasi yang
memberi kebaikan dan perbaikan hidup bagi rakyat kita. Bukan demokrasi wani piro, bukan demokrasi yang justru ke arah destruktif. Dengan demikian, dengan menyelamatkan kekayaan negara untuk masa depan rakyat kita dan anak-anak kita dan cucu-cucu kita, kita yakini bahwa kita bisa nanti memiliki masa depan yang baik. Kita sangat optimis karena kekayaan kita besar. Yang penting adalah tadi, pemerintahan yang bersih dengan niat dan kehendak politik yang keras untuk meminimalkan korupsi, memberantas korupsi, menghasilkan manajemen yang baik, jasa-jasa kepada rakyat segera yang dibutuhkan oleh rakyat, yang ujungnya juga akan tercipta kepastian hukum yang mantap bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, kami Prabowo Hatta yakin bahwa dengan komitmen yang kuat kita bisa menghasilkan cita-cita pendiri bangsa kita. Kita ingin menjadi bangsa yang merdeka, yang produktif. Kita tidak mau hanya jadi pasar bagi orang lain. Kita tidak mau hanya pemasok tenaga kerja murah. Kita tidak mau perempuan kita harus kerja sebagai pembantu di negara-negara yang jauh. Kita ingin rakyat kita hidup dengan sejahtera, cukup pangan, sandang, dan papan. Kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita ingin jadi negara yang terhormat dengan rakyat yang sejahtera, rakyat yang tenang menghadapi masa depan. Terima kasih. Terima kasih hadirin dan pemirsa, kita sudah saksikan seluruh rangkaian debat untuk tema kali ini. Saya berharap debat kali ini itu bisa makin memantapkan pilihan Anda bagi Anda yang sudah memilih, atau yang belum memilih bisa menjadi bahan bagi Anda untuk menentukan pilihan Anda. Sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, jangan lupa hadirlah di tempat pemilihan suara tanggal 9 Juli, berikan suara Anda dengan pandangan Anda yang sebaik-baiknya. Pastikan pilihan Anda untuk itu. Yang kedua, jangan lupakan bahwa ini adalah proses yang harus kita jalani demi menjadikan demokrasi Indonesia menjadi lebih baik. Yang ketiga, saya ingin katakan lagi-lagi, ini sebuah pernyataan seorang bijak, tidak ada negara yang dibangun dalam satu malam. Semua pembangunan memerlukan proses, dan karenanya kita harus taat sama proses itu. Yang paling penting adalah prosesnya tetap damai dan bermartabat. Karenanya kita jumpa pada debat berikutnya. Selamat malam Indonesia, sampai jumpa pada debat berikutnya. Saya persilahkan ke Bapak Prabowo dan untuk saling bersalaman. Ya, terima kasih. Lagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak, silahkan. Kita akan menyanyikan secara bersama. Semua kita lakukan untuk negeri, sama-sama kita nyanyikan lagi mau negeri. Kami